Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah, karena atas kasih-Nya lah, kita dapat dikumpulkan di ruangan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya. Pada saat ini, sebelum saya lebih jauh untuk menjelaskan dari kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk berdoa. Saya pimpin kita dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan kasih-Mu Tuhan, kami dapat dikumpulkan di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan nanti Tuhan dapat berakar, bertumbuh, berbuah, serta dapat termeterai dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kasih. Nah, tentu kasih ini tidaklah asing lagi bagi kita, di pendengaran kita. Karena di setiap agama manapun, di setiap organisasi apapun, tentunya ada kasih di dalamnya. Tentunya kita semua yang hadir pada saat ini mengenal kasih. Makanya kata kasih ini tidaklah asing lagi bagi kita di pendengaran kita. Nah, pada saat ini saya rindu untuk menjelaskan tentang kasih ini. Pada saat ini saya mengambil tema khusus, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat ini adalah kasih yang kita lakukan tanpa kita menuntut balas. Kasih yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan dari orang-orang lain. Misalnya, kita mengasihi teman-teman kita. Kita itu mengasihi dengan tulus. Kita itu mengasihi dengan sepenuh hati kita. Di dalam hati kita itu tidak ada mengharapkan bahwa saya mengasihi dia karena saya ingin dia kasih juga. Bukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kasih yang tanpa syarat adalah kasih yang kita lakukan secara cuma-cuma tanpa kita mengharapkan balasan dari orang lain. Nah, saya mengambil nas di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Bisa kita buka bersama-sama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yang sudah menemukannya katakan amin. Hukum yang terutama. Saya akan membaca untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini kita harus mengerti. Sebelum lebih jauh kita akan membahas tentang kasih tanpa syarat. Di sini kita perlu mengetahui apa itu kasih. Nah, kasih adalah perasaan cinta. Kasih adalah perasaan sayang, perasaan suka, perasaan cinta kepada sesama kita,
kepada diri kita sendiri, kepada Allah kita. Nah, perasaan kasih, perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan suka. Maka dari itu, kita harus memiliki rasa cinta di dalam kehidupan kita, memiliki rasa sayang di dalam kehidupan kita, memiliki rasa suka juga kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bisa kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-10. Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Di situ dia katakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, di sini dijelaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mengapa dikatakan kegenapan hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat ada banyak hukum-hukum Taurat dan disatukan. Yang paling tinggi yaitu adalah hukum kasih. Maka dari itu semua hukum Taurat disatukan menjadi satu, yaitu kasih. Pada saat itu ada dua pembagian, yaitu yang pertama mengasihi Allah dan yang kedua mengasihi manusia atau sesama manusia. Nah, selanjutnya yang kedua, siapakah yang harus kita kasihi? Tentu kita harus mengetahui siapa yang harus dikasihi. Nah, di sini sangat jelas dikatakan kepada kita yang telah kita baca bersama-sama, yaitu dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Yang pertama adalah mengasihi Allah. Yang pertama adalah mengasihi Allah. Bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, di sini sangat jelas dikatakan kepada kita bahwa kasih yang pertama adalah mengasihi Allah kita. Mengapa kita mengasihi Allah kita? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Nah, di sini juga dikatakan yang kedua, yaitu kita perlu mengasihi sesama kita manusia. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Bukan hanya di lidah saja, bukan hanya di bibir saja kita mengucapkan, oh saya mengasihi si dia. Saya mengasihi si dia karena dia mengasihi saya juga. Karena dia suka sama saya, makanya saya mengasihi dia. Tidaklah begitu, teman-teman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kasih yang seperti itu tidaklah bisa dikatakan kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat adalah seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Kita harus menunjukkan rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita kepada sesama kita dengan perlakuan kita. Bukan hanya kita memberi uang kepada dia, itu wujud kasih kita. Bukan hanya itu, yaitu melalui kelakuan kita, melalui sifat kita, karakter kita dalam menghadapi teman-teman kita. Kita menegur dia, menyapa dia jikalau kita bertemu. Itu wujud kasih kita kepada sesama kita. Nah, yang ketiga yang perlu kita kasihi adalah diri kita sendiri. Mengapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Karena di sini juga dikatakan
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini dikatakan seperti dirimu sendiri. Gimana wujud kita mengasihi diri kita sendiri? Yaitu kita menjaga tubuh kita, menjaga perlakuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan semua orang. Nah, itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini, jika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, kita belum bisa mengasihi sesama kita manusia, apakah itu layak untuk kita menyebutkan bahwa kita mengasihi Allah? Tentunya tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita harus sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama kita. Baru kita mengasihi Allah. Baru kita layak dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, yang selanjutnya, mengapa kita harus mengasihi? Di sini, mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena itu adalah perintah dari Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 37 dan Matius pasal 22 ayat 37 dan ayatnya yang ke-39. Bisa kita lihat bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini alasannya. Mengapa kita harus mengasihi? Karena ini adalah perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan untuk kita lakukan, bukan untuk kita langgar. Nah, di sini sudah sangat jelas dikatakan kepada kita, ini adalah kalimat perintah dari Tuhan. Supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita, supaya kita mengasihi sesama kita, supaya kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah karena kasih itu berasal dari Allah. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini juga sangat jelas dikatakan kepada kita mengenai pertanyaan tadi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus menyadari, kita juga harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Selanjutnya, karena Allah adalah kasih, yaitu yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di sini sangat jelas dikatakan kepada kita, kasih itu berasal dari Allah. Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita. Wujud kasih Allah kepada kita adalah Dia memberikan anak yang tunggal, disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita yang percaya kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada sebuah cerita, yaitu seorang nenek tua yang berjalan di jalan raya, di sisi jalan raya.
dia mau menyeberang ke seberang. Tentunya kita tahu seorang nenek tua bagaimana perlakuannya, bagaimana sifatnya, bagaimana cara berjalannya. Di sini sangat susah bagi nenek ini untuk menyeberang ke seberang melalui jalan raya. Pada saat itu ada seorang mahasiswa, dia melihat nenek ini, dan di dalam hatinya, oh, nenek ini sangat susah untuk menyeberang ke seberang. Tentunya saya sebagai orang yang baik hati, ini dalam pikirannya, saya harus menolong nenek ini supaya nenek ini dapat menyeberang dengan selamat. Nah, pada saat itu juga seorang mahasiswa ini membantu nenek ini untuk berjalan ke seberang. Nah, pada saat itu nenek ini pun selamat. Nah, di situ kita dapat mengambil sebuah makna, yaitu di dalam pikiran, di dalam hati seorang mahasiswa ini tentunya ada kasih. Jika tidak ada kasih, maka dia tidak akan berpikir yang begitu. Maka dia tidak akan menolong seorang nenek ini. Karena dia ada kasih, maka dia memiliki rasa belas kasihan di dalam hatinya. Sehingga dia dapat menolong nenek ini, dan nenek ini pun selamat sampai ke seberang jalannya. Nah, kesimpulan renungan firman Tuhan pada saat ini, kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jika tidak ada kasih di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan kacau balau. Jika tidak ada kasih di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan hidup damai, tidak akan bisa hidup tentram. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah kasih di dalam kehidupan kita, yaitu yang berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, pada saat ini, untuk menutupi firman Tuhan kita pada saat ini, saya mengajak kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan, penyertaan, dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena kasih dan setia-Mu Tuhan, sehingga kami pada saat ini dapat bersama-sama mendengarkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan dapat dimengerti oleh jemaat-Mu yang mendengar pada saat ini, dapat dipahami serta dapat dilakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.